Rumah Kentang itu dulu mulai dari Banda, dari kantor pos. Oke. Ya, sampai ke Rumah Kentang itu dulu itu ada satu komunitas, satu perkumpulan namanya Teosofi. Teosofi itu adalah kayak sekte, bukan sekte ya, kayak apa yang ilmu atau yang dia mengambil myth atau apa cerita misteri itu di setiap agama. Gitu. Itu namanya Teosofi. Mulai akhirnya kan waktu jalan ke sini ada namanya gereja Katolik bebas tuh, yang sekarang lagi dibangun. Nah itu kafe juga kan? bukan, itu gereja bangun gereja yang sebelahnya Ambrogio itu kan. Oke. Nah itu kemudian terakhir itu di tempat saya Rumah Kentang. Jadi waktu saya datang pertama Rumah Kentang itu ada aula di tengah-tengah itu yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun pada saat dulunya. Bahkan si ketua yayasannya pun itu dia anaknya aja nggak boleh masuk ke ruangan itu. Kebetulan waktu saya masuk. Memang masih banyak peninggalan-peninggalan. Sekarang juga masih ada peninggalannya. Yang kalau kita masuk Rumah Kentang ada menara, ada pilar. Pilar 2 yang saya pasang situ itu peninggalan dulu. Jadi itu berkembangnya menjadi Freemason. Jadi disitulah tempat upacara, tempat ibadah mereka, bukan ibadah ya, maksudnya ya begitulah mereka melakukan ritual itu di situ. Tapi nggak ada pembunuhan di situ? Atau kalau ini saya tidak valid, tapi memang kemungkinan ya dulunya itu ada pengorbanan nyawa atau apa enggak? Oh, pengorbanan nyawa enggak. Tapi kalau dulunya karena saya nemuin angka di ruangan itu gitu ya, saya mungkin zaman Belandanya dulu ya pembantaian itu ada dikubur di situ kali. Saya juga nggak tahu itu. Nah, itu ceritanya makanya di rumah itu. Jadi itu ada aula yang sekarang jadi ruangan juga. Itu tuh benar-benar tidak boleh dimasukin. Dulu nggak boleh dimasukin. Waktu sekarang udah jadi restoran. Setelah waktu saya datang, saya boleh masuk ke situ. Akhirnya saya masuk ke sana. Memang ya begitulah kayak kita nonton film horor ya. Itu bekas pemujaan, ada podiumnya, ada di mana kita lakukan upacara lah, banyak hal lah di situ yang akhirnya saya kembalikan kepada ketua yayasannya semua barang. Jadi saya nggak mau ada, hanya beberapa yang saya ambil, yang saya taruh untuk mengenang itu pilar sama organ. Ada organnya di situ. Organnya nyala sendiri kalau malam? Kalau waktu kita ngebangun, waktu itu udah disingkirin piano. Pianonya. Piano lama yang nggak bisa bunyi. Ya saya pernah nyuruh tukang lembur karena saya buru-buru harus selesai. Tapi pagi saya kok nggak diapa-apain. Pak, pianonya bunyi katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa dengan saya Zaki Abbas dan Bang Erwin. Apa kabar Bang? Baik. Alhamdulillah. Ini pengusaha kuliner yang biasa merevitalisasi tuh bangunan-bangunan tua gitu yang tidak terurus menjadi keren dan dijadiin buat ladang usaha ya Bang ya? Ya. Khususnya restoran ya Bang? Khususnya kuliner. Hospitality lah orang bilang. Nama asli siapa Bang? Saya sebenarnya Erwin Junianto. Nah, biasa dipanggil Erwin. Kalau dari mahasiswa saya dipanggilnya Erwin Kentang justru. Nggak tahu kenapa. Jadi panggil teman-teman Erwin Kentang aja. Makanya malah dirikan Rumah Kentang disangka itu mengangkat nama saya Erwin Kentang, bukan, emang asalnya Rumah Kentang. Itu udah udah ngerjain Rumah Kentang atau belum sampai dinamain itu? Belum, saya dari mahasiswa dulu. Saya udah namain Erwin Kentang. Tahu-tahu saya bikin Rumah Kentang, maka disangkanya ini bikin enggak, padahal memang bangunan-bangunan itu berdasarkan memang asal muasalnya emang itu gitu. Namanya gitu. Asli mana Bang? Saya sih dari mahasiswa di Bandung. Dari tahun 85 saya di Bandung. Kecil pasti di luar kota ya, nggak di Bandung ya? Waktu kecil saya lahir di Jakarta. Saya besar di Surabaya sampai SMA. Baru ke Bandung. Asal mulanya ini BMC seperti apa sih Bang?
Banyak orang nggak tahu BMC ini apa, Bang. Bisa dijelaskan, Bang? Kalau BMC itu dulu sejarahnya adalah tempat berkumpulnya para peternak atau apa itu pengusaha susu. Jadi para pengusaha susu khususnya itu susu Lembang, peternak sapi Lembang. Nah itu dia bawa apa itu istilahnya untuk pendistribusian susu se-Bandung itu berkumpulnya di BMC situ. Berkumpulnya di BMC situ untuk bisa mereka bisa apa itu ada pabrik susu di situ dibuat oleh pabrik susu namanya dulu siapa yang namanya orang Belanda itu Orange apa gimana itu. Nah terus kemudian itu untuk pendistribusian di Bandung supaya lebih dekat. Itu dibangun pabriknya tahun 1925. Nah kemudian 3 tahun kemudian itu dibuat kayak kafe untuk buat berkumpul lah, karena itu tempat berkumpulnya para juragan-juragan susu ya kan dari Lembang. Itu pada tahun 1928, makanya namanya itu BMC. BMC itu kalau bahasa Belanda, dalam bahasa Belanda itu namanya Bandungse Melk Centrale. Jadi pusat susu Bandung. Gitu ya. Jadi itu didirikan 1928. Nah, kemudian dengan kondisi negara yang ini akhirnya berpindah-pindah sampai jadi koperasi, jadi macam akhirnya sampai diserahkan kepada pemerintahan provinsi pada saat itu. Nah, akhirnya dari itu tahun 2022 itu udah didirikan tahun 88 itu restoran ya oleh apa itu namanya? Oleh pemerintah provinsi. Kemudian dikaisokan ke saya pihak swasta untuk mengembangkan lagi. Waktu itu kan sempat mati lah ya. Terus akhirnya saya ambil alih, saya kembangkan, namanya saya kembalikan lagi. Jadi gedungnya saya revitalisasinya kembalikan lagi ke gedung awal. Jadi dari zaman dulunya seperti itu. Kemudian saya sedikit modifikasi dengan aksen-aksen milenial juga ada. Kemudian namanya saya kembalikan seperti dulu lagi. Jadi dulu orang tahu hanya BMC, mungkin pada nyingkatnya bahasa Inggris Bandung Milk Center. Nah sebenarnya nama aslinya adalah Bandungse Melk Centrale. Nah akhirnya saya kembalikan itu bersama dengan tahunnya di mana pertama kali BMC itu didirikan 1928. 28. Ya, seperti itu. Jadi abang ngelola BMC tahun berapa? Tahun 2022 awal. 22 awal. Saya mulai ambil alih. Seperti itu. Itu pembagiannya kayak gimana ke provinsi, Bang? Kalau ke provinsi kita bagi hasil. Jadi ada istilahnya kita ada standar revenue berapa yang kita harus bagi kepada provinsi, kepada BUMD. Mungkin orang nggak tahu nih BMC itu apaan sih? Di Bandung kan pasti udah tahu nih. Kalau di luar Bandung pasti nggak tahu BMC itu tempat apa gitu. Ya kalau tempat susu ya. Tempat susu. Kalau zaman saya dulu kan nongkrong minum susu, minum yogurt kan. Kalau anak sekarang enggak deh kayaknya. Udah beda zamannya. Udah beda zamannya. Sekarang mah minumnya kopi, Bang. Kopi ya. Kopi kalah susu juga yogurt. BMC itu restoran lah intinya. Ya intinya sekarang saya buat restoran. Memang restoran dari dulu, dari itu memang kafe, restoran. Gitu. Dan itu kan di tengah kota ya, Bang ya. Tengah kota, posisinya di apa ya, belakang Masjid Agung Okuwa. BMC ini kan satu kesatuan dengan Rumah Kentang nggak ya? Sebenarnya PT-nya kami beda. Cuman secara istilahnya ownership-annya ya tetap saya. Jadi saya sengaja memang bikin yang beda-beda ininya lah, beda-beda supaya nggak saling mengganggu. Nah, duluan mana BMC atau Rumah Kentang? Duluan Rumah Kentang. Kenapa tuh, Bang? Ya waktu itu sebelum pandemi ya, sebelum pandemi saya kebetulan dikenalin dengan anaknya ketuanya yayasan yang Rumah Kentang ini. Nah kemudian saya main ke situ, saya bilang ini lucu juga ya rumahnya, istilahnya ya rumah hantu lah ya. Saya bilang lucu aja ini, wah kalau saya buat sesuatu oke. Akhirnya saya putuskan saya buat restoran, kemudian
waktu itu kena tiba-tiba COVID jalan kan, kita sempat berhenti pembangunan. Tapi akhirnya saya teruskan, saya buka juga pas PSBB itu. Pas PSBB saya buka, ya habis sekarang udah terlanjur basah ya, saya udah bangun, masa saya stop, ya udah. Nah setahun kemudian baru berdirinya ini BMC. BMC. Iya, Jadi duluan Rumah Kentang ya. duluan Rumah Kentang. Kalau dulu kan sebenarnya BMC itu udah ada di tahun 2000-an udah ada sebenarnya. Itu tahun 80-an sudah ada. Cuma pada saat dipegang abang itu tahun 2000. 2022. 2002. Ini Rumah Kentang kan biasanya kan rumah hantu dulu ya. Ya, emang itu salah satu ikon ya di mungkin kalau saya bilang bukan aja di Bandung ya. Sebenarnya Bandung ini punya ikon rumah hantu tuh lucu juga loh. Yaitu Rumah Kentang itu, dan itu satu-satunya. Jadi kayak di Jakarta orang bilangnya Rumah Kentang, yaitu follower lah saya bilang. Betul. Nggak terlalu ini. Yang satu-satunya yang terkenal secara nasional ya mungkin Rumah Kentang tuh ya Bandung ini. Ya saya itu tempat yang Jalan Aceh itu, Jalan Banda. Itu yang film Rumah Kentang itu di Bandung Itu atau di Jakarta? Bandung segini. Waktu itu grup apa yang buat film tuh sempat mau sewa Rumah Kentang itu. Kebetulan saya kan sudah di situ. Itu saya memang tidak izinkan waktu itu karena saya mau Renovasi. mau renovasi, dan itu sudah sudah berapa jalan akhirnya. Ya lokasinya syutingnya itu di tempat lain ya, tapi ceritanya itu menceritakan legendnya Rumah Kentang Bandung gitu. Waktu itu kan siapa yang main? Luna Maya apa sih? Aslinya kan kalau kita ini kan udah jadi ikon nih. Setiap nih Bandros itu Ya, tidak ngomongin masih ya. ceritain Rumah Kentang. Katanya jatuhlah di tempat masak. tungku itu. Ya. Itu benar nggak bang? Soal benar enggaknya, kalau dalam sejarah betul, sejarah real story-nya sih nggak benar. Jadi bukan merupakan real story, tapi itu merupakan legenda aja. Jadi itu kalau disebut Rumah Kentang itu dulunya tempat produksi kentang betul. Untuk acara Yarsbers ya, acara Pekan Raya di depan Saparwa itu zaman dulu itu tempat, makanya ada namanya Yarsbers. Yarsbers itu tempat Pekan Raya. Jadi dia produksi kentang untuk dibuat jajanan di sana. Nah, tapi itu akhirnya cerita itu bersambut, jadi seolah-olah itu menjadi orang kecemplung di situ. Ya karena ya emang goreng kentangnya baunya sampai sono-sono kan. Cuma yang jadi masalah sampai sekarang belum ditemukan bukti ilmiah atau apapun itu bahwa masih sering bau kentang. Benar tuh. Benar. Jadi kalau itu saya benarkan karena ada ya istilahnya kayak waktu itu keluarga saya atau siapa. Tapi kalau saya nggak pernah tuh saya membau kentang. Apa mungkin hidung saya udah jelek kan? Jadi nggak bau. Cuman yang lain, bau kentang. Atau mampir ke sana, bingung bau kentang teh nukumal sih. Yang saya juga goreng kentang. Baunya gini-gini, tapi nggak ngerti saya. Tapi yang lain selalu bilang beberapa orang bau kentang. Kemudian juga cerita rumah hantunya itu ya, saya pikir memang dulu ya zaman sejarahnya itu Saparua dan sampai situ itu kan tempat pembantaian. Jadi memang tempat lahan itu untuk pembantaian tentara apa Republik atau apa dong, itu tempat memang tempat pembantaian dulu, tempat penyiksaan atau penghukuman di situ. Jadi mungkin di situ karena banyak yang tewas atau bagaimana, tapi ya mungkin di situ akhirnya munculnya cerita itu gitu. Jadi memang kalau soal hantu mah di mana-mana juga ada kali ya. Ada, betul. Memang saya selama waktu pembangunan ada hal aneh bang. Saya nemukan tengkorak ya waktu itu, temukan rangka. Dalam akhirnya kita pindahkan ke pemakaman normal lah istilahnya, ke ini. Memang ada, cuman kaki ya panjang. Saya pikir itu pasti punya orang Belanda. Kemudian ada beberapa komunitas indigo ya. Ya waktu itu adalah salah satu
tokoh di Bandung ini yang berhubungan dengan dunia horor. lain lah gitu. Ya itu ya, boleh sebut namanya nggak usah ya. Itu ada. Nah kemudian waktu saya pertama ambil dia tahu langsung dibikin apa namanya cerita di YouTube itu jadi karena memang dia nggak bisa ke sana sebelumnya gitu, nggak bisa masuk bukan karena menurut beliau ini dia nggak bisa masuk bukan karena yang nunggu dalam arti penunggu benernya gitu istilahnya, penunggu orangnya nggak boleh masuk, enggak. Tapi karena ada sesuatu yang dia tidak mengizinkan dia masuk. Tapi setelah saya ambil alih, nah dia dengan senang hati dia langsung Bisa masuk ke dalam ya masuk dan dia bikin konten di situ. Nah ini saya pikir-pikir apa ya benar gitu ya. Saya juga kadang-kadang antara believe it or not, tapi ya begitu saya bangun ya memang banyak kejadian-kejadian aneh. Saya pikir sih wajar aja gitu. Kalau kita bandingkan BMC ya sebetulnya kalau Rumah Kentang ini dapat ikon julukannya rumah hantu, kalau BMC ini rumah berhantu. Oh gitu. Bisa diisi lagi Bang. Ya kalau memang mau ngomong soal hantunya mau banyakkan BMC ceritanya gitu dibanding Rumah Kentang sendiri. Cuman mungkin hantu di Rumah Kentang ini lebih tertib kali ya. Bisa. lebih terstory gitu dia. Memang kalau gangguan sih ada aja. Itu udah biasa lah menurut saya. Udah hal yang lumrah lah dalam satu ini. Jadi saya pikir memang ya jadi bagian sejarah aja gitu. Jadi bagian legend aja di Kota Bandung yang akhirnya yang menjadikan Rumah Kentang ini sebagai ikon rumah hantu di Bandung. Itu. Pernah saya makan di Rumah Kentang tuh Bang. Saya tanya kan, ini benar nggak ceritanya tentang hantu dan sebagainya? Nah, terus yang jaganya itu satpam security bilang, Pak kita kalau udah jam 6 kita nggak berani masuk kalau udah selesai. Kalau misalnya udah tutup jam 9 atau jam berapa, jam 10, semua security itu di luar semua, nggak ada yang berani masuk ke dalam Pak. Beneran Pak. Nah, saya bilang, kenapa Boh? Ada suara ini, ada kelihatan. Oh gitu, iya Pak. Jadi kalau steril itu jam tutup, udah semua di luar. Untuk dibuatin kamar mandinya di luar juga Pak. Kita nggak masuk ke dalam gitu. Betul nggak itu Bang? Ya itu sih gimana orangnya ya. Jadi ya saya pikir ya memang gitu. Karena kejadian-kejadiannya di sana pun saya masih ada rekaman CCTV-nya gitu ya. Ya lucu-lucu ya. Jadi ada hal-hal yang memang terjadi gitu di situ. Tapi saya nggak mengaitkan itu karena dia Rumah Kentang ya. Saya pikir kan ya emang ya rumah gimana ya, rumah tua yang kosong dan mau ambruk. Dan itu dulu sejarahnya boleh saya cerita Rumah Kentang. Boleh. Rumah Kentang itu dulu mulai dari Banda, dari kantor pos. Oke. Ya, sampai ke Rumah Kentang itu dulu itu ada satu komunitas, satu perkumpulan namanya Teosofi. Teosofi itu adalah kayak sekte, bukan sekte ya, kayak apa yang ilmu atau yang dia mengambil myth atau cerita misteri itu di setiap agama. Gitu. Itu namanya Teosofi. Mulai akhirnya kan waktu jalan ke sini ada namanya gereja Katolik bebas tuh yang sekarang lagi dibangun. Nah itu kafe juga kan? Bukan, itu gereja bangun gereja yang sebelahnya Ambrogio itu kan. Oke. Nah itu kemudian terakhir itu di tempat saya Rumah Kentang. Jadi waktu saya datang pertama Rumah Kentang itu ada aula di tengah-tengah itu yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun pada saat dulunya. Bahkan si ketua yayasannya pun itu dia anaknya aja nggak boleh masuk ke ruangan itu. Kebetulan waktu saya masuk. Memang masih banyak peninggalan. Sekarang juga masih ada peninggalannya. Yang kalau kita masuk Rumah Kentang ada menara, ada pilar. Pilar 2 yang saya pasang situ itu peninggalan dulu. Jadi itu berkembangnya menjadi Freemason. Jadi disitulah tempat upacara, tempat ibadah mereka, bukan ibadah ya, maksudnya ya begitulah mereka melakukan ritual itu di situ. Tapi nggak ada pembunuhan di situ. Atau kalau ini saya tidak valid. Tapi memang kemungkinan ya dulunya itu ada pengorbanan nyawa atau apa enggak? Oh, pengorbanan nyawa enggak. Tapi kalau dulunya
karena saya nemuin nangka di ruangan itu gitu ya. Saya mungkin zaman Belandanya dulu, ya pembantaian itu ada dikubur di situ kali. Saya juga nggak tahu itu. Nah itu ceritanya makanya jadi di rumah itu. Jadi itu ada aula yang sekarang jadi ruangan juga. Itu tuh benar-benar Tidak boleh dimasukin. dulu nggak boleh dimasukin. Waktu Sekarang? saya, sekarang udah jadi restoran. Sekarang waktu saya datang, saya boleh masuk ke situ. Akhirnya saya masuk ke sana. Memang ya begitulah kayak kita nonton film horor ya. Itu bekas pemujaan, ada podiumnya, ada di mana kita lakukan upacara lah, banyak hal lah di situ yang ya akhirnya saya kembalikan kepada ketua yayasannya semua barang. Jadi saya nggak mau ada, hanya beberapa yang saya ambil, yang saya taruh untuk mengenang itu pilar sama organ. Ada organnya di situ. Organnya nyala sendiri kalau malam. Kalau waktu kita ngebangun, waktu itu udah disingkirin piano. Pianonya. Piano lama yang nggak bisa bunyi. Ya saya pernah nyuruh tukang lembur karena saya buru-buru harus selesai. Tapi pagi saya kok nggak diapa-apain. Pak, pianonya bunyi katanya. Itu biasa lah ya. Gitu. Tapi itu piano masih di situ, Bang. Sekarang udah diangkut ke sebelah. Gitu. Oh, di rumah ibu itu ya? Rumah ibu, yang sebagai itu. pendiri ya. Yang usianya sudah 96 tahun. Masih sehat beliau ya, saya lihat. Soalnya alhamdulillah dia masih sehat sekarang. Itu serinya ke ibu itu juga? Iya, yayasan. Jadi kita share. Ya, saya buat begitu senang sekali ya beliau ya. Jadi yang dulunya udah dicap rumah hantu dan sebagainya. Makanya namanya saya kasih nama tetap Rumah Kentang. Dan waktu itu ya menurut buku ya saya baca, itu rumah itu didirikan 1908 meskipun masih banyak apa itu namanya tanggapan bahwa itu bukan dibangun 1908 yang gini. Nah, jadi kurang, karena saya baca dari arsitek Belanda itu rumah itu dibangun 1907 dan selesai 1908. Bangunan nggak hancur, Bang, pada saat Bangunan hancur. Jadi itu bangun ulang? Saya bukan bangun ulang, jadi gini, itu benar-benar restorasi. Jadi tembok itu waktu itu saya hanya tinggalin bata, jadi itu tanpa struktur besi. Hebat ya? Bangunan itu. Ya? Iya, tanpa struktur besi, dan sekarang saya pun tidak menembak dengan struktur besi. Jadi memang tetap bata, tapi saya kasih benar-benar saya tambal semen yang benar-benar kokoh. Jadi itu bangunan tanpa struktur besi. Masih seperti dulu. Terus nahan atap yang atap pun kita tidak ganti dengan besi ringan yang sekarang, enggak. Gentengnya pun masih itu. Jadi ya konstruksi kayu atap aja. Kita hanya suntik beberapa kayu. Kadang kan dulu nggak boleh diganti. Cuma kalau bocor aja diganti gentengnya. Enggak, sampai sekarang. Enggak ada. Bingung saya juga. Jadi nggak rusak tuh. Nggak rusak gimana, enggak. Kalau tempat strategi itu lebih strategi Rumah Kentang dibanding BMC ya? Strategisnya ya. Karena betul. Di tengah kota, ini tengah kota, Pak. tracknya untuk mobil sering lalu lalang ya. Iya, itu aja. Pendapatan juga lebih bagus ke Rumah Kentang ya? Pendapatan ya kadang so-so lah bersama, tapi masih lebih tinggi Rumah Kentang. Untuk lahan buat kursi juga lebih banyak di Rumah Kentang dari parkiran. Iya, cuma Rumah Kentang ini memang orang banyak datang karena ya pengen tahu ya story-nya dan sebagainya. Kita buat orang datang itu sesantai mungkin. Jadi saya nggak orang datang sekedar makan, nggak. Jadi saya bikin tempat ya orang bisa nyantai, orang duduk-duduk juga enak. Makanya sebagian kursi besarnya adalah sofa di situ. Jadi bisa ngobrol kayak homey lah ya, lebih ke homey gitu. Kalau BMC itu lebih orang banyakkan di sana itu meeting. Tapi nggak santai. Saya juga nggak tahu itu punya karakter masing-masing ya. Sana itu orang meeting, kemudian grup-grup itu banyak di sana. Kalau di Rumah Kentang orang lebih santuy, lebih nyantai. Ini Rumah Kentang udah viral lah, Bang. Iya. Tadi Abang bilang kan rumah BMC lebih berhantu tuh. Kenapa nggak dibikin viral lagi tuh, Bang?
Nggak beda ya, beda ya. Kalau rumah berhantu mah di mana-mana juga mungkin lebih banyak gitu. Tapi memang ya karena sejarahnya rumah-rumah bersejarah ya, saya kan suka ngambilin rumah bersejarah, nggak tahu juga tuh kok apa namanya, ya begitu semua lah. Cuman insya Allah saya nggak pernah tuh. Yang banyak diganggu ya karyawan. Kenapa bisa gitu, Bang? Nggak tahu, mungkin saya lebih setan dari setan. Atau masa bodoh kali kan? Aja bodoh ya, saya mungkin nggak terlalu pusingin lah kayak begitu. Ya kita kan hidup berdampingan ya. Jadi ya saya nggak ganggu, lu juga jangan ganggu, udah masing-masing aja. Kita boleh percaya tapi jangan diyakinkan. Kenapa suka bangun yang heritage gitu, Bang? Suka aja saya. Saya hobi dari kecil atau apa? Enggak. Sebetulnya saya suka ceritanya. Bangunan yang punya, kan saya nggak sembarang heritage, bukan hanya sekedar heritage gitu. Tapi heritage yang ada story-nya gitu, dan story itu memang benar-benar orang apa ya ada nilai sejarahnya lah. Tapi kan banyak heritage sekarang yang dihancurin, bikin bangunan baru. Wah itu salah kantor, itu. kan? Nah itu ya mungkin sebenarnya bangunan heritage itu kan punya cerita. Dia secara arsitektur juga punya cerita, dalam arti oh ini bangunannya masih Art Deco nih. Oh ini bangunan tahun sekian, ini jengki nih. Jadi apa emang itu dibangun lama. Kayak saya waktu bangun kayak yang Bragaskai juga kan, itu kan bekas bioskop. Bioskop ternama lah di Bandung pada saat itu. Bioskop termewah lah hitungannya. Bioskop termahal lah di Bandung itu. Tahun berapa itu, Bang? 57. Oke. Jadi itu dibangun tahun 57. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir itu Cineplex pertama kali loh. Karena dia bioskop dengan hanya 100 seat. Jadi kan kayak Cineplex kan Ya. pada tahun berapa baru dibangun kan? Padahal ternyata dalam sejarahnya kalau kita baca ada. Makanya saya bangun lagi, saya bentuk juga di dalamnya masih seperti bioskop. Saya pakai LED atau apa. Memang itu tempat musik lah, tempat hiburan untuk orang nonton musik itu di situ. Makanya namanya juga pakai tahun waktu bangunan itu didirikan. 1957. Jadi ya sayang ya kalau bangunan-bangunan punya cerita, bukan hanya sekedar heritage, nggak ada sentuhan lagi ataupun orang melupakan cerita itu. Padahal itu hal-hal yang kita perlu tahu ya. Oh bioskop pertama termewah di Bandung tuh dulu ini. Oh ini rumah hantu yang skala nasional loh, itu bahkan bukan skala lokal lagi. Ini gitu. Jadi saya bikin tempat makan tuh karena orang bisa menikmati di situ, bukan hanya sekedar kayak museum, tapi orang bisa menikmati nih, gue di sebuah gedung yang punya nilai dan punya cerita gitu. Jadi bisa duduk nyantai sambil menikmati, ini kayak BMC. Saya kembalikan gedungnya seperti awal. Oke. Ya, jadi memang begitu. Jadi ornamen pilarnya atau apa semua masih ada. Jadi ini loh, dulu nih dibangun tahun segini nih, kan gitu ya. Kemudian ada ceritanya loh ini, gitu. Kayak rumah kentang pun saya tidak bongkar macam, bahkan jendelanya, bahkan pintunya itu semua masih apa ya, masih memang begitu dari dulu. Itu kan kalau kita bangun restoran ya, Bang ya. Pasti kan ada desainnya lah. Ini harus di sini. Pada saat udah terjadi kayak gitu, untuk apa ya? Untuk memposisikannya. Kan nggak bisa dihancurin tuh. Gimana ngakal ini? Loh, kita yang menyesuaikan dong. Menyesuaikan. Iya. Nggak, bangun itu menyesuaikan kita ya, berarti. Enggak dong, jangan. Kalau kita bangun untuk kita, nah itu kalau kita bangun heritage, kita lah yang menyesuaikan. Jangan kita bongkar satu area tertentu hanya untuk kepentingan kita. Makanya karena ada halaman sisa di rumah kentang samping, ya itulah yang saya bangun dapur. Di situ saya bangun dapur sama office. Jadi bangunan asli kita tidak tersentuh. Itu pun kalau mau kita lihat bangunan asli sama bangunan dapur, itu ada jarak sebetulnya. Cuma kita tutup jadi orang nggak tahu gitu. Jadi ada jarak sekitar 5-10 cm. Jadi double tembok gini. Gitu. Emang dari dulu suka bisnis kuliner, Bang?
saya dilahirkan di atas wajan masalahnya, Pak. Jadi dari orang tua saya udah kuliah dulu cateringnya. Waktu saya kecil saya udah bantu orang tua saya catering. Kemudian saya ke Bandung, lulus pun saya udah kerja di rumah makan. Jadi sebenarnya saya ini intinya ya pada aslinya itu bukan istilahnya pengelola rumah makan, enggak, itu hanya passion saya. Aslinya saya itu pembuat rumah makan. Jadi pembuat resto, saya pembuat konsep, saya pembuat. Nah, saya kalau bikin gitu tuh, tapi kalau ngelola, saya masih apa itu ada orang-orang saya yang ngelola secara manajemennya untuk itu. So, passion saya seneng gitu membangun rumah makan, mengkonsep itu aja. Pada saat bikin konsep itu kan pasti banyak cemoohan ya Bang. Ya pastilah pro kontra itu biasa. Masa bisa sih dijadiin pada saat udah berhasil kan? Pasti bilang kenapa nggak gue yang bikin dulu gitu kan ya. Saya ya ini satu contoh lah rumah kentang ya. Rumah kentang itu kalau dari 10 orang 9,5 itu nggak percaya, nggak setuju ya, karena kalau kita mau bicara bisnis ya, bicara bisnis. Ini kita hitung-hitungan bisnis. Saya bangun rumah kentang itu saya menghabiskan 70% investasi untuk gedung. Nah, itu tuh nggak mau. Apa itu namanya? Apalagi bisnis kuliner ya. Yeah. Kita habis investasi kita hanya untuk gedung. 70%. Itu apa ya? Kalau secara bisnis nggak logis gitu kan. Jadi banyak yang memang kontra. Saya bilang 9,5 karena yang satu orang ini setengah nolak, tapi tetap mendukung saya gitu. Pada saat itu tetap mendukung saya sebagai teman baik, makanya saya abadikan juga di rumah kentang namanya. Oh gitu. Ya, karena itu hanya satu-satunya orang yang benar-benar support saya pada saat itu, yang ya sok kamu pasti bisa. Nah itu ya saya sudah biasa yang ngadepi pro kontra gitu ya. Jadi saya pikir pada saat itu ya memang sih siapa sih ya segila apa sih rumah hantu gitu ya. Dan secara bisnis pun dianggap tidak worth it, bahwa itu saya menghabiskan investasi 70% di bangunan. Kayak gitu. Ya kan toh bangunan kan kita sistemnya juga kan sewa ya, atau bagi hasil. Akhirnya kan buat apa gitu. Nah itu secara bisnis itu tidak masuk akal. Tapi nyatanya saya berhasil dan saya bisa mengembalikan modal tuh hanya cuma 1,5 tahun. Wih, keren. Gitu jadi. Padahal masa itu kan COVID ya Bang ya? COVID. Ya itu sih berkat Gusti Allah aja lah. Jadi yang makan semua pakai masker, dibolongin sih. Oh iya. Iya dulu masih COVID. Pas PSBB itu. Saya lucu kalau pas rumah kentang tuh PSBB, BMC pas PPKM. Pas bisa dikeluarkan surat PPKM dari presiden tuh, pas saya buka, waduh saya pikir ini kok. Tapi ya ternyata alhamdulillah ya orang apa ya, mungkin penasaran ya, mungkin ini ya, jadi akhirnya saya bisa survive lah hidup. Bandung itu kan punya banyak cerita Bang ya. Cerita tok Bandung itu Semua kan. Terus banyak yang heritage yang ya dibilang berhantu dan sebagainya. Nanti next projectnya apa lagi nih Bang? Bikin yang mana gitu? Udah dapat tempat belum? Saya sebenarnya sudah ada satu tempat ikon juga di Bandung yang pada saat ini, tapi saya hubungan langsungnya dengan Pak Gubernur masalahnya. Jadi waktu zaman Pak Ridwan Kamil, kami sudah apa itu namanya, ya sudah banyak berembuk dan itu gambar saya sudah kasihkan, sudah oke. Tapi karena pada saat itu Bapak Gubernur kita ada satu musibah dan kemudian dia sudah harus lungsur dari kursi gubernur, mungkin agak ketunda ya. Jadi ini ya saya harap ya kalau bukan saya atau siapapun itu akan dihidupkan lagi. Mungkin Mas Aki Bandung kan? Bandung Bang. Nah jadi tahulah mungkin tempat yang saya maksud.
Gimana tuh? Eh, Saya nggak tahu. itu salah satu ikon Bandung besar itu. Salah satu ikon Bandung. Tengah kota, Bang. Ya boleh dibilang sekarang jadi tengah kota ya. Boleh disebut namanya. Boleh, Bang. Itu Daguti House. Daguti House, oke, di atas, Bang ya. Iya, di Daguti House. Itu dulu tempat sangat Tapi kan itu udah jadi tempat kopi dan resto, Bang. belum. Daguti House itu. Daguti House itu dulu kalau zaman saya tempatnya budayawan untuk berkumpul, dia ada art theaternya, amphitheaternya, kemudian ya kalau zaman saya dulu tempat orang rendezvous di situ, tempat orang pacaran, tempat orang apa ya namanya, itu sangat fenomenal pada zamannya. Dan itu apa ya, saya pikir itu salah satu ikon Bandung yang sekarang mati ya saya bilang. Padahal itu tempat kumpulnya budayawan Bandung, tempat berkumpulnya seniman-seniman Bandung, itu di situ, Daguti House. Mungkin belum familiar ya, tapi kalau Pernah dengar. itu kalau ada sejarahnya kita bisa baca di Google atau apa. Daguti House. Nah itu saya juga bilang saya tinggal satu tempat lagi yang mungkin saya menjadi salah satu ikon Bandung. Disebut Daguti House, sama sejarahnya dengan BMC, bahwa Daguti House itu adalah tempat berkumpulnya saudagar-saudagar gitu dulu. Kalau BMC susu, Ya, Daguti House itu saudagar-saudagar teh zaman Belandanya. susu, teh, kentang, bioskop. Iya ya, nggak nyangka ya, kebetulan aja itu sih. Nggak pusing kepala tuh, Bang. Nggak lah, saya seneng. Ya itu aja yang belum saya kegapai. Yang di Jalan Lasio apa itu, Bang? Kalau Jalan Laswi itu dulu tuh perumahan dinas. Itu heritage juga itu. Ya sebenarnya heritage tapi tergolong lebih baru ya. Hanya sejarahnya itu tempat-tempat pensiunan kereta api. Itu di situ sampai mereka juga udah kosong lama. Kemudian itu dijadikan kantor waktu itu, kantor apa ya, pensiunan KAI. Nah di situ saya ambil alih, kemudian saya namakan PNK. PNK ya berasal dari pensiunan KA yang itu didirikan tahun 1967, jadi masih lebih baru lah ya, 56 tahun yang lalu lah. Jadi sebenarnya PNK sendiri saya ya pensiunan KA itu sebetulnya, tapi ternyata ada artinya loh PNK. Itu kuat, cerdas. Saya juga baru tahu itu. Ya itu saya bikin kafe untuk anak muda kalau itu. Anak muda. Dulu saya juga gitu, Bang. Pernah tinggal di rumah Belanda, bekas kantor. Nah, bapak petugas tinggi tuh pintu-pintunya tuh, Bang. Iya. Kadang ada yang mandi gitu kan. Mandi sendiri. Mandi apa? Suara air mandi kan. Saya bilang, wah, kadang ada orang yang gali apa gitu. Itu kedengaran semua gitu kan. Jadi kalau kita mau ke belakang itu rumah dinas bapak, itu takut banget. Saking gedenya itu rumah dinas kan, bekas kantor Belanda. Bisa main bola di dalamnya, Bang. Ya. Iya, gitu ya cerita-cerita orang. Seru, gitu kan. Ya rumah kentang juga masih ada sekarang ya. Masih ya lucu-lucu. Ada satu cerita yang boleh. Boleh. Banyak cerita itu boleh, Bang. Nggak, ini apa ya, kalau orang bilang hantu tuh di malam hari aja. Ya, kita takutnya di malam hari. Salah loh. Siang ada juga. Saya sejak di rumah kentang saya nggak peduli waktu tuh. Nggak ada waktunya, mau pagi, mau siang, mau malam. Orang saya sore-sore banyak tamu aja. Waktu itu banyak tamu, saya ingat sekali itu. Kalau itu masih ada jejaknya sekarang kalau mau lihat. Itu di ruangan itu ya itu tuh ada mixer dekat panggung bandnya itu ada mixer. Saya lagi duduk-duduk tiba-tiba volumenya digedein. Wah, kaget itu semua. Saya juga kaget. Wah, saya langsung berdiri, saya pikir anak-anak mainan volume. Langsung, bukan saya Pak, bukan saya. Wah, sendiri saya samperin mixer itu. Mixer itu kan miring begini ya. Volume itu naik loh ke atas gini. Wah, saya turun buru-buru. Saya isolasi. Jadi saya isolasi atas cepek biar dia kalau mainin nggak sampai mentok. Gitu. Dan sampai sekarang masih terisolasi itu ada. Jadi
Kalau nggak bandel, ternyata berapa kali di ini tutup gitu. Jadi tahu volumenya tuh sore Pak. Pagi-pagi juga ada apalah suara apalah di macem-macem. Kenapa nggak dilesin bang? Lesin? Lesin tuh Pak. Kayaknya pengen belajar nyanyi. Terus yang terakhir tuh kemarin karyawan. Jadi kita ada CCTV kan, kita lihat dia makan sendirian, ngobrol sama sebelahnya. Siang itu jam 2 siang. Ngobrol, kita lihat ini anak ngobrol di sana. Ya itu sendiri begitu dia selesai, kita panggil. Kamu ngobrol sama siapa? Oh ini ada si Adit lah namanya waktu itu. Coba sini kamu lihat CCTV kamu, kita balikin. Gak ada siapa-siapa. Wah itu histerias langsung besoknya nggak masuk. Iya ya adalah begitu-begitu. Gitu. Jadi kalau saya bilang dulu kita image-nya kenapa rumah kentang tutup malam, security nggak berani masuk, memang sieun. Dah cek aku memang nggak keluarnya malam aja, mau pagi juga ayu, siang sore juga nggak peduli dia mah. Ya ini apa namanya? Ya salah satu gangguan. Kalau yang lain-lain piring terbang. Itu udah biasa ya? Iya, udah biasa. Piring terbang. Itu terus tempat kerupuk itu jalan sendiri. Terbang bang? Hah? Terbang? Mbak, tempat kerupuk jalan sendiri. Brok, terus jatuh. Ya kan nyusahin kerupuk kan beli. Ya kan apa namanya? Kayak gini. Iya, kan jatuh bral gitu kan ya, rugi juga kita kan kerupuk. Ya gitulah. Itu misalnya abang nih masuk satu heritage kan wah ini mengganggu nih kata makhluk gaib kan. Pulang di rumah aman-aman aja, nggak ada yang ngeganggu atau apa, nggak ngikutin. Yang ngikutin asal aku nggak lihat aja mah bodo amat ya. Gitu. Tapi sejauh ini sih saya nggak pernah bermasalah lu dengan hal begitu. Jadi ya aman-aman aja. Karena prinsip saya memang ada dunia yang berbeda, ya sudahlah masing-masing. Itu maksud saya juga nggak bermaksud merusak atau mengganggu apapun. Terus orang juga pernah bilang, ini tuh nggak di apa namanya diusir atau diapain? Selamatan gitu atau apa? Diselamatan? Iya atau ya orang kan ngusir atau diambil. Saya cuma jawab begini aja. Mereka tuh hidup lebih lama dari kita loh. Lu sekarang coba perasaannya gimana? Lu dagang tiba-tiba diusir Satpol PP. Ya kan pasti kesel ya. Pasti gue udah dagang dari sini udah lama. Nggak ada negosiasi, nggak ada apa, tiba-tiba diangkut gitu aja. Nah ini saya nggak mau. Jadi ya cukuplah kita menghargai ada di sana. Nah tapi dengan begitu saya nggak pernah diganggu loh. Iya. Nggak pernah apa namanya istilahnya bener-bener saya nggak pernah gitu. Cuman ya saya di BMC sekali doang, bukan diapain, ngajak gaul aja dicolek, tek gitu. Rasa ya? Wah, kerasa ada poltergeistnya di sana. Waduh, ya jadi begitu aja. Ya mungkin hai. Kayak gitu ya. Ada nggak anak-anak pegawai itu bang? Ambilin tuh di dapur sana, piring kayak apa? Temenin gitu kan? Banyak. Banyak. Saya sendiri kan agak penakut juga. Gitu. Kalau udah malam mau ke toilet mah, cik anterin lah. Ya karena ya itu sih perasaannya pas lagi takut mah takut aja. Kalau enggak ya santai aja. Tapi ya sejauh ini sih enggak saya Ya maksudnya aman-aman sejahtera aja. Cuma kalau ya pegawai ya itu terus temen saya atau apa ada ya. Tapi nggak ada kesurupan kan bang? Pasang kalau kesurupan gitu. tamu enggak siapa? tamu cuman kalau sekali pernah tamu marah komplain. Waktu itu dia bilang saya sudah order nih tadi sama ini.
sama yang mana? Kayak gitu. Nggak ada. Orangnya gini-gini. Udah nggak ada orang. Nggak ada. Ya itu. Ya ada cerita lah itu di BMC waktu itu. Ya udahlah, saya pikir. Ya wis lah. Itu jadi kok nggak datang-datang. Loh, udah order belum? Belum. Ternyata. Jadi dia ngorder tank ke saya. Nggak ada orang gitu. Tapi kok penampakan sering Bang ya? Nggak juga. Saya sendiri belum. Tapi kalau apa namanya, manajer saya sudah. Waktu itu sempat manajer saya juga waktu itu sempat diwawancara juga sama sebuah radio ya di Bandung untuk menceritakan kehororannya waktu itu. Ya karena dia saksi mata, ya lu aja sono. Yang bercerita detailnya. Ya memang banyak gitu emang dia ditampakin betul gitu. Kalau di BMC di Rumah Kentang ya ada orang dapur atau apa yang ditampakin, tapi dia nggak kayaknya sih nggak sembarang nampakin. Tapi itu nggak merusak promosi Bang? Tergantung kita mandang dari mana ya. Gitu ya. Suatu usaha gitu banyak hantunya, banyak orang malas kok, tapi abang berseberangan gitu loh dan berhasil gitu loh. Kan Nggak tahu ya orang itu, saya pikir ya sama aja dengan ya kalau saya prinsip saya seperti itu gitu. Kita ya mau di mana sih yang nggak ada hantunya, saya tanya. Ayo, ya iya kan pasti nggak mungkin nggak, biasanya pasti ada aja. Cuman kan kita tidak kita nggak ganggu atau dia tidak jahil. Nah kalau jahil saya kesal kalau jahil. Istilahnya jahil tuh macam benar-benar mengganggu ya, sampai ya kita terdistract untuk itu. Nah itu baru saya bertindak. Tapi kalau enggak sih saya enggak. Gitu. Kalau cuman ya kayak yang di Rumah Kentang tuh saya pikir nakalnya anak-anak ya. Naikin volume, ngelemparin piring. Saya pikir nggak terlalu ini. Bang, bisnis kuliner ini kan gampang-gampang susah Bang ya. Kalau misalnya bisa itu bertahan itu alhamdulillah ya. Tahun. Yeah. Gimana tuh Bang? Menurut Abang? Apalagi di Bandung ini gitu. Persaingan kan banyak. Wah, luar biasa. Luar biasa. Sekarang kan dibikin viral aja udah. Pelanggan kita pada lari ke tempat lain gitu dan sebagainya. Bisa. Menurut Abang gimana tuh Bang? Ya, sebenarnya bisnis kuliner itu kalau dibilang gampang-gampang susah, betul sekali. Bahkan sebenarnya bukan gampang-gampang susah, tapi susah-susah gampang. Kebalik ya. Jadi sebenarnya itu kalau kita persaingan itu hal yang wajar. Ya, kita kompetitor ataupun boleh dibilang itu hal yang sudah sehari-hari di dunia bisnis, entah sebagai kuliner, entah sebagai apa, itu udah biasa. Tapi kalau kita selalu menganggap itu sebuah kompetitor atau kita menganggap sebuah itu yang saya banyak kritisi. Jadi bagaimana kita sekarang bersama kompetitor itu menjadikan suatu kita harus lebih baik, dalam arti kita berkolaborasi bahwa ini loh kita juga ada di sini. Itu malah menguntungkan. Itu ada saya juga ya bagaimana kita sekarang harus mempertahankan karakter. Dalam arti karakter, bagaimana kita punya karakter di kuliner kita ini seperti apa. Jadi jangan gampang kita menyerah, jangan gampang kita waduh ini nggak laku nih, udah kita singkirin atau apa. Enggak. Kita harus punya jelas karakteristik atau kita harus punya konsep yang jelas. Di situ itu yang bikin kita akan bertahan. Jadi bisnis kuliner ini masih bagus lah ya. Kalau di dunia di Bandung ya, Bandung kan tempat wisata kan. Pasti kalau Senin sampai Jumat sepi, di Sabtu Minggu itu pasti pelanggan banyak. Iya. Kembali modal dibilang BEP gitu. Ya tapi kalau secara kumulatif berat. Kalau kita cuma mengandalkan Sabtu Minggu aja atau weekend aja, berat. Sebenarnya nggak sesuai dengan ekspektasi orang-orang. Orang ya tadi
Om Zaki bilang, wah ini malam minggu rame ini nutup ini. Restoran kan kursinya itu aja, jumlahnya segitu-gitu aja. Mau setinggi apa perputarannya? Iya kan? Mau segimana ya, segitu aja udah. Jadi kalau dibilang kita bisa wah sampai begitu, nggak juga sebetulnya. Jadi kalau orang bilang ya kelihatan enak, jadi sebenarnya nggak. Makanya saya bilang susah-susah gampang. Susah. Kita harus menghitung dengan matematika yang benar. Kita harus menghitung semuanya gitu penuh dengan angka perhitungan. Jadi ya mau nggak mau kita sudah tahu seberapa banyak kita bisa menghandle operational, atau kita kalau dalam akuntansi itu kita bisa meng-create dari sisi OPEX-nya ya, operational expense-nya, itu yang harus kita perhatikan, efisiensi dan sebagainya. Bagus menjaga satu usaha atau membuat banyak usaha, Bang, di bidang kuliner? Kalau kuliner saya sih lebih seneng kita membuat banyak hal. Gitu. Jadi membuat banyak tempat dengan karakteristik yang berbeda. Nah, ini yang jarang saya kadang-kadang suka sekali berkontra dengan pendapat bahwa kalau orang sekarang lebih senang namanya skill up. Dalam arti kalau kita punya bisnis ini, kopi ini ya, nanti kita bikin banyak kopi ini, gitu kan. Itu saya pikir untuk saat ini itu tidak lebih baik, gitu. Karena ya inilah kadang-kadang saya suka berkontradiksi dengan pendapat orang lain mengenai scale up ini. Kalau saya lebih senang scale up, saya bentuk, bikin lagi dengan karakteristik dengan yang berbeda-beda. Karena apa? Karena itu akan kalau menurut saya ya, pendapat saya, itu kebutuhan atau perilaku konsumen beda-beda juga. Itu akan berbeda-beda juga. Gitu. Kalau kita coba kita sekarang kita ukur ya, berapa scale up yang istilahnya sudah meredup. Ya, hanya satu tapi dua kopi pasto semua gitu. Karena perkembangan zaman sekarang luar biasa. Perubahan itu tidak kayak kita dulu 5 tahun baru berubah. Sekarang anytime. Sekali berubah. Tapi ya, kenapa saya lebih baik bikin yang beda-beda? Karena kita bisa menampung perubahan itu. Jadi, di sini gua karakteristik yang ini, aku ke sana karakteristik yang ini. Gitu. Jadi orang tuh tidak ada fanatisme produk tertentu tuh nggak ada. Monopoli nggak ada. Ya fanatisme sebagai pelaku kita kepada Mama senang hotdog di sini, gitu. Itu nggak akan terus. Gua mau hotdog di situ terus gitu. Itu prosentasenya kecil sekali orang yang begitu. Jadi judul brand boleh berubah, beda-beda juga. Sesuai dengan karakter apa yang kita buat. Itu brand bisa aja. Kalau saya lebih senang begitu. Saya nggak mau saya scale up istilahnya. Bukan nggak mau ya. Kalau cuman 1, 2, 3 sih oke, ya kan. Tapi kalau di atas 10 udah. Ya kalau orang udah konsep yang namanya scale up, itu sudah boom, udah di atas berapa puluh kita buat. Mama buat hotdog, kita buat lebih dari sekian bulan. Teorinya scale up begitu. Jadi nggak bisa kita cuma buat 5 atau 6. Harus menyebar. Begitu, apalagi zaman sekarang perubahan dengan media sosial yang begitu kuat. Begitu ada rubah sedikit aja, ya contoh banyak hal yang kita lihat kan, ada merek-merek tertentu yang tadinya boom, selesai. Ya itu yang saya pikirkan, kita harus bikin suatu usaha bagaimana kita bisa sustain. Gitu. Bang, skill apa yang harus dimiliki nih oleh pengusaha kuliner? Sebenarnya skillnya banyak di person. Kalau saya pikir usaha kuliner itu kita harus tahu di person kita bagaimana kita tahu perilaku sebenarnya.
kita tahu perilaku customer sendiri terhadap produk kuliner itu seperti apa. Itu yang kita perlu tahu. Kalau kita nggak tahu itu, kita apa ya, sama aja kita bohong gitu. Jadi kita tahu, terus apa yang mau akan kita ciptakan. Ada konsep Itu- ya. Itu penting, konsep pasti. Tapi banyak juga pengusaha kuliner itu, kumaha kayak wae gitu kan. Nanti gimana nanti gitu kan. Yang penting jalanin aja, laku nggak gitu. Ya memang, ya emang kalau orang udah tahu ya udah biasa dia akan melakukan hal seperti itu. Tapi kan nggak setiap orang bisa begitu. Iya. Jadi, ya istilahnya kita mau apa nih sekarang? Mau bikin kopi, umpama. Kita mau bikin kopi. Ya kita punya style sendiri. Ya. Itu yang saya sebut karakter. Jadi kita punya, ya udah style gue tuh begini, gitu. Entah itu berarti saya lebih salut yang begitu gitu. Jadi dia menciptakan kebutuhan kepada customer bahwa ini loh, gue punya something new, kita punya style yang begini, itu pertahankan, gitu. Jadi ya pasti suatu saat orang juga akan apa ya, akan ke sana. Bang, kalau misalnya BEP nih, BEP dia udah hitung nih semua kan, dengan hitungannya kan. BEP 1,5 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun Iya. tuh. Kalau setelah 2 tahun itu, tiba-tiba konsep kedepannya itu supaya bikin survive, gimana caranya bang? Wah kita udah BEP nih, udah, alhamdulillah. Tapi kan setelah itu lebih berat lagi tuh, kedepannya kan. Untuk mempertahankan nih, Kita harus konsisten ya. konsisten ya. Kita harus konsisten dalam arti kita ya kembali lagi kita apa bedanya gitu. Kesulitan kita jalan soal BEP nggak BEP itu bukan hal yang mempengaruhi dari suatu konsep itu restoran itu sendiri. Iya. Jadi kita hanya berinovasi itu untuk supaya kita konsisten, kita tetap melayani, namanya kita juga bisnis hospitality ya. Iya. Jadi kita untuk melayani kebutuhan customer. Soal BEP itu bonus. Bonus ya. Ya, dalam arti ya, oke udah BEP ya udah kita berjalan begini aja. Nggak ada something yang terus BEP kita terus happy lengah-lengah. Nggak bisa. Kita terus inovasi itu bagian dari konsistensi sebuah bisnis kuliner. Jadi bukan kita konsisten dalam arti ya ini ya enggak, tapi kita konsistensi itu sangat erat kaitannya dengan sebuah inovasi. Itu harus. Inovasi itu perlu ya. Kalau di bisnis kuliner sangat perlu. Itu sudah bagian dari. Jadi inovasi pun kita tuh harus inovasi itu tidak bertabrakan ataupun kita keluar dari konsep awal. Jadi kita tetap konsisten. Inovasi ini bagaimana kita inovasi ini tetap di jalur yang kita lakuin. Yaitu istilahnya inovasi itu penting. Jadi itu yang harus kita lakukan di dalam konsistensi ini. Jadi di dalam konsistensi ini kita harus berinovasi supaya kita sustain. Jadi kalau enggak ya kita akan ketinggalan zaman karena sekarang bisnis kuliner itu sangat erat kaitannya dengan perilaku konsumen. Seperti saya bilang tadi, sangat erat kaitannya. Jadi kita harus bisa baca perilaku konsumen itu seperti apa sekarang. Apa yang diinginkan gitu. Ya bukan diinginkan ya, atau ya bisa atau konsumen ini gimana sih sekarang? Ya kita akan sekarang lagi dibahas generasi ini, ya kan? Yang X, yang milenial, yang Z itu mereka punya apa ya? Mereka punya ciri khas, mereka punya perilaku terhadap kuliner masing-masing. Nah ini yang harus kita pahami, gitu. Kita inovasi juga jangan sembarangan. Kita mau gimana? Jadi yang mengikuti setiap zaman, setiap ini, apalagi sekarang perubahannya luar biasa. Iya. Cepat banget bang. Tahu udah jadi gini, jadi gini. Jadi kita harus pandai-pandai itu. Makanya saya bilang bisnis kuliner tuh susah sekali karena kita susah sekali mengamati gimana nih ya perilaku konsumen sekarang. Konsumen dalam arti kan segmen kita sudah tentukan kan. Nah bang, contohnya gini bang. Ada 2 teman nih. Yang satu bikin kopi-kopian, yang satu bikin resto berbau steak dan sebagainya. Tapi yang survive steak gitu. Sampai hari ini dia buka cabang banyak. Gitu loh.
Jadi perilaku konsumen ini untuk beli makanan yang mahal ini di Indonesia itu masih kayak apa ya? Suatu gaya hidup gitu. Iya, Betul nggak Bang? betul. Sekarang di dunia kuliner memang sudah menjadi gaya hidup. Itu betul. Jadi kalau kita bisnis yang tadi dibilang ya, kopi-kopian, saya bingung apa yang dimaksud kopi-kopian ini. Ini bisnis western. Ini juga suatu hal yang berbeda. Siapa bilang kopi-kopian tidak lebih bagus dari western, dari resto western? Iya. Enggak. Ini juga punya jalur sendiri, mereka punya kelas sendiri. Betul. Jadi nggak bisa kalau Mas Aki bilang kopi-kopian ini jalan ini. Ya mungkin ada yang salah di sini dengan konsep dan manajemennya. Ya kan begitu. Nggak sedikit loh kopi-kopi orang dari kopi kecil sampai besar atau apa. Betul, Nggak sedikit. Cuman kan memang kan sekarang kita lihat kalau makan atau western memang atau restoran ya orang kan memang kebutuhan ini akan lebih banyak daripada ngopi sendiri. Iya kan, dari kalau sekedar ngopi ini nggak, istilahnya itu aja tingkat ininya lebih nggak imun. Tapi kalau jangan bilang kopi-kopian loh, Ya. bukan hal yang sederhana. Jadi itu bisa untuk maju pun bisa. Cuman nah, kadang-kadang orang termindset, nah seperti itu yang salah. Jadi orang termindset bahwa gue bikin kopi aja sekedarnya aja. Oh dari awalnya sudah begitu mindsetnya, ya akan begitu jadinya. Ya. Itu aja gitu. Kalau kita mindsetnya, so bikin kopi yang bagus, yang ini saya mau bisa mindset kita besar lah ya. Ya. Yakin saya mau maju kok. Betul. Starbucks aja bisa. Semua banyak yang besar kok. Dengan harga 50.000 ya. Iya kan. Lagian ini ya, food sama beverage ini mempunyai karakteristik yang benar-benar berbeda di dalam dunia perhitungan akuntansinya gitu ya. Jadi kalau orang pernah dengar gini kan, orang ngenanya jualan cai we untung. Iya kan? Iya. Memang begitu adanya. Siapa bilang jualan makanan lebih mudah? Enggak. Kita bicara omset. Iya. Makanan kita jual 50.000, 80.000 sampai 100.000. Minuman kita jual 20.000. Kita bicara omset. Mungkin gede makanan. Betul? Pasti gede-gede makanan. Wah, omsetnya dia 100 juta sebulan. Kopi gua paling cuma 50 juta mentok. Tapi kalau kita bicara net, bisa lebih tinggian kopi. Betul. Bisa lebih tinggian yang begini. Makanya saya nggak setuju kalau bilang ini kopi-kopian lebih tinggi western. Jangan salah. Iya, Pak. Salah. Ini orang kadang-kadang ya itulah kembali kepada mindset. Jadi, nah bagaimana kita bisa kalau kita mau usaha kuliner, rubah dulu mindset kita. Oke. Jangan kita bilang, wah aku bisnisnya sekedar begini. Emangnya yang top dulu bukan dari bawah dulu. Sekedar enggak, jadi sekedar juga. Saya mulai bisnis restoran dari cuma 20 kursi, 18 kursi. Betul. Tapi kan di situ sebenarnya basicnya semua sama aja. Cuman siapa yang bercita-cita tinggi itu aja. Ya. Yang punya passion, yang dia, ini gue bisa. Ya sekarang aja kita lihat, saya dari tahun berapa 2000-an saya restoran saya gede-gede. Ya kelihatannya sekarang. Tapi kan darah-darah ya Bang. Tuh kalau boleh saya mendingan istilahnya ya, saya juga kenal banyak yang orang bikin kopi. Iya. Saya julukinya itu kopi garasi. Karena memang dari garasi rumah atau apa. Emang hanya beda perilaku ininya aja, perilaku pelayanannya ya, di mana kopi garasi dia cuma punya, dia kerjain sendiri, dia kasirin sendiri, dia hidangin sendiri. Iya. Ya. hanya begitu. Tapi kalau ngomong untung bisa gede dia loh. Betul, Bang. Secara rupiah, secara duitnya. Jangan. Nah, tapi rata-rata ini yang saya sesalkan.
Orang yang anak-anak atau anak muda yang kita bikin usaha kecil itu mindsetnya pun kecil, itu yang keliru. Harusnya gede ya, besar ya. Iya, harusnya mindsetnya mindset besar dong. Jadi dia tahu bagaimana, karena saya kasih bocoran aja. Yang namanya bisnis kuliner itu basicnya, secara akuntansinya, secara perhitungannya semua sama. Semua sama. Itu mau bikin kopi kecil, mau bikin kopi besar, itu basicnya sama. Semua nggak ada basic perhitungannya ya. Kalau kita kan matematikanya ya, hitungannya istilahnya matematikanya semua sama. Jangan pikir tuh restoran besar itu, wah ini pakai ilmu matematikanya apa nih? Nggak ada, semua sama. Basicnya sama. Hanya pengembangannya aja, nilainya aja. Kalau apa? Ya bilang tadi kopi-kopian, kita istilahnya kalau dalam matematika ya 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau restoran besar 1000, 2000 tambah 2000 sama dengan 4000. Kan sama. Ya berhitungnya juga begitu. Ya. Hanya nilainya aja. Emang nggak bisa. 2 tambah 2, 4. 2000 tambah 2000 tinggal namain 0 semua juga. Jadi sama. Nah gitu doang. Itu nggak ada yang susah. Gitu. Makanya saya bilang susah-susah gampang, karena susahnya itu adalah bagaimana kita menentukan satu lokasi. Iya. Kemudian kita menentukan kita ini jualan apa sih? Mau jualan apa? Ya. Lalu mau harga berapa kita mau jualan, dengan lokasi begini, dengan begini. Itu doang susahnya. Tapi kalau udah jalan, semua sama. Iya. Semua sama. Menghitung ini sama. Sama aja. Sama aja. Saya juga di restoran saya sama prinsipnya. Ya hanya tambah 0 sama enggak, itu aja udah. Gitu doang. Gitu. Saya mau cerita, saya tadi bercerita bagaimana kita mau bikin kuliner. Saya juga jawab soul-nya, maksudnya jiwa kita. Ini saya alami waktu saya pertama kali saya bikin rumah makan tuh saya pada usia masih umur 24 tahun. Tapi pada saat itu saya bekerja di sebuah perusahaan food yang istilahnya notabene pada saat itu dalam kondisi keuangan yang sangat buruk. Ya, kemudian saya hanya melihat ada beberapa hal yang bisa saya buat untuk menjadi bahan jadi. Berupa makanan tertentu. Karena kita dulu di perusahaan makanan, saya bilang kenapa kita hanya jual bahan mentahnya aja, yang bikin bahan jadi. Nah disitulah saya waktu itu mengusulkan, yuk bagaimana kita bikin kedai kecil aja untuk menjual, karena perusahaan ini sudah dibilang udah mau bangkrut ya, karena secara matematika udah susah dibuat, udah nggak bisa apa-apa. Nah di situ saya bikin ya, itu saya bilang tadi. Karena mereka berpikirnya secara matematis semua, karena saya hanya yang menjiwai bahwa itu bisa menjadi sebuah rumah makan, bukan rumah makan, kedai ya. Makanya saya bilang tadi, saya memulai dari 19 seat, yang satunya rusak. Jadi 18. Jadi benar-benar kecil, benar-benar kecil. Kemudian makanya saya bilang mindset ini kita perlu. Makanya kalau Om Zaki bilang kita kopi-kopian, saya sih sangat tidak setuju. Kalau saya dulu tuh saya bikin benar-benar kecil, tapi saya serius betul. Ya, karena saya senang dengan apa itu namanya dunia kuliner dari kecil. Ya, karena dunia kuliner, saya bilang tadi saya dulu juga bantu orang tua saya catering, jadi saya senang sekali dengan kuliner. Saya bikin mulai dengan hal kecil, tapi saya berambisi besar, bermindset besar. Nah seperti itu. Jadi pada saat itu maju. Dan hingga sekarang ada. Keren. Gitu ya. Ini dimulai dari hal kecil dulu dengan mindset yang besar. Jiwa itu yang penting ya Bang ya. Ya itu saya nggak bisa menyebutkan namanya di sini. Gitu ya, karena itu urusan keluarga. Jadi itulah yang penting tuh bagaimana kita memulai. Saya mulai dari umur 24 tahun. Bang, ini pesan-pesan lah buat anak muda yang mau bisnis kuliner. Apa tuh Bang? Kalau bisnis kuliner sebaiknya
saya kemarin juga ada beberapa anak muda dari universitas terkenal di kita lah ya. Dia datang, dia mau bikin sebuah rumah makan. Sama pertanyaan, apa pertama kali yang mesti dilakukan dan mesti kita punya? Hanya satu jawabannya, Pak. Jiwa. Bingung. Memang jiwa. Kalau kita nggak ada soul-nya, kita nggak ada passion-nya, jiwa itu jauh lebih dalam dibanding passion. Jadi kalau kita nggak ada itu nggak usah. Saya bilang, saya hanya perumpamannya satu. Semua orang bisa bernyanyi, tapi tidak semua orang jadi penyanyi. Betul kan? Nah, penyanyi itu adalah yang jiwa. Nah, itu aja udah kalau bisa bikin rumah makan. Udah selesai. Selesai, semuanya adalah matematika. Oke, Bang. Kalau nggak bisa matematika, ambil orang yang pintar matematika, selesai. Oke. Gampang kan? Gitu. Bang, terima kasih nih sudah mau Sayang, terima berbagi ilmu kasih. di sini. Dan semoga banyak manfaat dari perbincangan saya dan Bang Erwin. Dan see you di next episode, guys. Bye. Wassalam. Masalah. Terima kasih, Bang. Sehat dan sukses selalu, Bang. Ya, ini kan Zaki kan sekalian ngobrol, dia kan mau bikin kuliner nih.